Puji Tuhan, selamat malam teman-teman sekalian yang akan bergabung dalam Zoom online kami, baik secara online maupun offline nantinya. Kita akan kembali membahas kitab Korintus. Sebelum kita membahas, kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu dulu. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang Kau beri buat kami. Terima kasih atas anugerah yang begitu besar Engkau beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau selalu yang ditinggikan Tuhan Yesus. Engkau selalu yang diagungkan Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kembali lagi untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu ini Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan kami kerinduan, semangat Tuhan untuk kembali terus belajar akan firman-Mu. Kami terus memohon kepadamu, terangi mata hati kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar apa yang kami pelajari bukan hanya kami dengar atau baca Tuhan, tapi kami boleh menghidupi setiap firman-Mu yang kami dengar, kami baca Tuhan Yesus. Tolong kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau juga oh Tuhan Yesus mengetuk pintu hati teman-teman kami untuk ikut dalam Zoom online ini. Berikan juga mereka kerinduan yang sama untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan Yesus hamba-Mu, pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan untuk memaparkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan hikmat urapan-Mu terus, oh Tuhan Yesus Engkau beri buat hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, rahasia firman-Mu boleh terus diberitakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membahas 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Saya akan bacakan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita lengkapi hidup kita lengkapi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya di dalamnya sikap hati kita
akan semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Malam hari ini kita membahas tentang keragaman dan secara khusus bagian ini mengingatkan kita tentang kesombongan rohani yang biasa muncul ketika kita menempati posisi yang tinggi, posisi yang lebih tinggi, baik dalam hal materi, pendidikan, IQ, status sosial, posisi di gereja, posisi di masyarakat. Sombong itu masalah hati. Situasi kondisi di mana kita di atas itu hanya memunculkan sikap hati kita. Kerap kali kesombongan nggak muncul di hidup kita karena situasi kondisi kita berada di bawah. Tetapi bukan berarti nggak ada kesombongan di hidup kita. Untuk itulah kita terus mewaspadai kesombongan agar tidak menguasai hati dan pikiran kita. Dalam pembelajaran malam hari ini, kita akan lihat bahwa salah satu cara efektif mengalahkan kesombongan adalah dengan mengembangkan sikap hati membutuhkan sesama, membutuhkan keberadaan mereka dan pelayanan mereka. Itu yang kita mau belajar pada saat malam hari ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur lewat Rasul Paulus, kebenaran ini mampir kepada kita. Kiranya kita mau terbuka, mau kerjasama dengan inisiatif Allah, sehingga sungguh kesombongan tidak menguasai kita. Terlebih saat kita diangkat ke posisi yang lebih tinggi, kesombongan tidak muncul. Kita tetap rendah hati, menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Kita lihat pendahuluan. Untuk menegaskan poin keragaman di dalam kesatuan atau kesehatian, Paulus menggunakan sebuah analogi atau gambaran yang saat itu sudah umum digunakan, yaitu tubuh manusia sebagai gambaran, sebagai analogi. Terbagi ke dalam 3 bagian, ayat-ayat yang sudah kita baca barusan. Bagian pertama itu ayat 12 sampai 14. Paulus memberikan dasar dari analoginya, memperkenalkan analogi atau gambaran satu tubuh terdiri dari banyak bagian atau anggota. Itu bagian pertama ayat 12 sampai 14. Bagian kedua ayat 15 sampai 20, Paulus membangun argumen tentang keragaman. Baru di bagian 3 ayat 21 sampai 26, Paulus membangun argumen tentang kesatuan. Puji Tuhan. Meski tubuh, ini yang Paulus mau tegaskan, meski tubuh itu satu, namun tidak terdiri dari satu anggota tubuh atau kumpulan satu anggota tubuh.
melainkan kumpulan dari banyak anggota tubuh. Kita masuk ke bagian pertama, ayat 12. Puji Tuhan. Bagian yang bagi banyak orang, bagi banyak dari kita yang tumbuh bertahun-tahun dalam kekristenan, bagian-bagian ini tentu sudah sering kita dengar, lebih merupakan pengulangan, kiranya lebih melengkapi kita. Kita lihat di sini, tubuh itu satu, namun terdiri dari banyak bagian atau anggota. Nah, saat Paulus menyebut tubuh itu satu, Paulus memberikan penegasan tentang kesatuan dalam tubuh Kristus. Ini di awal, Paulus tegaskan tentang kesatuan. Nah, di dalam kesatuan tersebut, ada keragaman. Kesatuan tidak berarti keseragaman. Nah, ini yang disalah mengerti oleh jemaat Korintus. Mereka berpikir bahwa ciri kedewasaan rohani, ciri kesatuan gereja adalah keseragaman, uniform. Tetapi Paulus tegaskan di sini bahwa kesatuan sejati dalam Kristus nggak bisa dilepaskan dari keragaman. Jadi kita seharusnya justru heran saat dalam komunitas rohani, dalam persekutuan, dalam gereja, dalam tubuh Kristus, dipaksakan keseragaman. Itu tentu menjadi antitesis dari yang kita belajar malam hari ini, bahwa di dalam kesatuan, kesehatian sejati, keragaman mutlak ada. Ayat 13. Di pembukaan bagian pertama ini, ayat 12, diberikan gambaran yang akan digunakan. Ayat 13 menjabarkan poin kesatuan, ayat 14 menjabarkan poin keragaman. Ayat 13, oleh roh yang satu, roh Allah, roh kudus, seluruh jemaat disatukan ke dalam satu tubuh. Kita lihat ada 3 ayat di sini. Bagaimana roh menyatukan jemaat ke dalam satu tubuh. Ini pekerjaan roh yang menyatukan jemaat Korintus, yang membuat jemaat Korintus menjadi satu tubuh. Pertama, oleh pekerjaan Roh Kudus, jemaat Korintus dipisahkan, dibedakan dari dunia. Tetapi manusia duniawi tidak menerima
apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Disatukan dalam tubuh Kristus, dipisahkan dari dunia. Kemudian kedua, roh yang sama, Roh Kudus, melahirkan seluruh jemaat ke dalam sebuah kehidupan yang baru. Roh Kudus memberikan awalan untuk mereka memasuki hidup di dalam Kristus. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Ini kedua. Tadi pertama, Roh Kudus memisahkan jemaat Korintus dari orang-orang di luar Kristus, disatukan. Kemudian roh yang sama melahirkan seluruh jemaat dalam sebuah kehidupan yang baru. Ketiga adalah Roh Kudus juga mengangkat seluruh jemaat Korintus menjadi anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus sekali lagi sedang menegaskan poin kesatuan. Kita ada 2 poin penting tentu ya, kesatuan dan keragaman. Ini nggak boleh dipisahkan dan sama-sama kita mau perhatikan. Saat Paulus bahas tentang kesatuan, kita lihat benar apa yang Paulus maksud dengan kesatuan. Dan saat Paulus bicara tentang keragaman, kita mau perhatikan benar apa yang Paulus maksud tentang keragaman. Empat 14 itu menjabarkan poin keragaman. Tadi di awal kita sudah tegaskan sama-sama 12-14 bagian pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini Paulus ayat 12 mulai dengan pernyataan umumnya, 13 itu poin kesatuan, 14 poin keragaman. Nanti di bagian 2, 15-20 itu poin keragaman, 21-26 itu poin kesatuan. Kiranya kita bisa mengerti polanya, puji Tuhan. 14, tubuh itu satu. Tetapi tidak terdiri dari satu anggota. Atau kita perjelas, tubuh itu satu, tetapi tidak terdiri dari kumpulan anggota-anggota yang serupa. Misal hanya kepala dengan bagian-bagian kepala kita. Tidak. Tetapi dalam tubuh ada kepala, ada tangan dan kaki, badan kita. Itu gambaran yang bisa kita terima di bagian awal ini. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian kedua, ayat 15. Puji Tuhan. Di bagian kedua ini, Paulus masih menggunakan tubuh sebagai gambaran atau analogi
tapi ia mulai menyampaikan pertanyaan-pertanyaan retorik sebagai cara Paulus untuk menyadarkan jemaat akan sikap hati mereka yang salah, yang menyimpang. Kita akan lihat di bagian kedua ini, pertanyaan-pertanyaan absurd, yang masuk akal, yang Paulus gunakan untuk menasihati jemaat agar mereka bisa menyelesaikan masalah yang terjadi saat itu. Nah, masalah yang terjadi diyakini itu berhubungan erat dengan status sosial jemaat Korintus saat itu. Sekali lagi, masalah yang terjadi sangat diyakini berhubungan erat dengan status sosial jemaat. Ada orang-orang yang kaya raya, ada orang-orang yang budak bahkan, nggak punya apa-apa. Hidupnya kepunyaan orang lain. Sebuah status atau keadaan yang sangat berjarak. Itu masuk ke dalam gereja dan didapati ternyata jemaat Korintus gagal menjembatani status yang sangat berjarak ini. Gap yang terlalu jauh ini. Kita lihat di ayat 15-16, Paulus memulai dengan dua pertanyaan retorik. Kalau kaki berkata, kalau aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Paulus gunakan dua pertanyaan retorik ini untuk menyadarkan jemaat bahwa mereka nggak bisa menyangkali tempat, posisi yang mereka terima saat mereka lahir baru, masuk dalam gereja, itu penentuan Tuhan. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata. Nggak bisa menolak penempatan ilahi tersebut, penentuan ilahi tersebut. Ayat 17. Ayat ini menegaskan pentingnya keragaman fungsi. Saat seperti jemaat Korintus menganggap keragaman itu salah dan keseragaman itu sesuatu yang rohani, maka buku kita ini menggambarkan gereja akan menjadi seperti monster. Gereja, tubuh Kristus, komunitas rohani, tak lebih dari seekor monster bermata banyak, bertelinga banyak, tanpa tangan kaki. Itu membuat tubuh Kristus gagal menjalankan fungsinya di dunia ini. Paulus gunakan bagian ini untuk menyadarkan jemaat Korintus dan malam hari ini sampai kepada kita. Puji Tuhan. 18.
Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Ini menjadi sumber ketenangan bagi kita. Saat kita merasa minder, kita harus ingat, seberapa kecil pun talenta, karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saat kita melihat diri sendiri penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kita nggak fasih lidah, suara kita tidak merdu, nggak bisa bermain musik, dan keterbatasan-keterbatasan lainnya, itu bisa kita minimalkan saat kita mengerti bagian ini. Allah yang telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, spesial, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ini menjadi penghiburan bagi kita, memberi ketenangan. Tentu bukan menjadi excuse atau alasan untuk tidak mengembangkan talenta karunia yang Tuhan percayakan. Bukan excuse untuk berpuas diri dengan keadaan kita sekarang. Tapi bagian ini, ayat ini memberi ketenangan bahwa sekecil apapun menurut orang lain, talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi itu Allah yang berikan secara khusus, spesial, membuat hidup kita ada di tubuhnya. Saat kita maksimalkan penggunaan anggota tubuh tersebut, entah kita hanya sebagai, kalau dalam bagian kita ini mungkin hanya sebagai empedu, tersembunyi, bagi banyak orang empedu itu fungsinya nggak jelas, tapi di situ Tuhan tempatkan kita, saat kita berfungsi maksimal, seluruh bagian tubuh merasakan manfaatnya. Puji Tuhan. Kita lihat 2 ayat lagi sebelum masuk ke diskusi. Ayat 19. Ini menegaskan kebenaran atau poin yang sudah Paulus sampaikan di ayat 17. Mendetik dengan ayat 17 bagian ini. Jika seluruh tubuh kita ini terdiri dari anggota-anggota yang serupa, of one kind, misalnya hanya yang ada di bagian kepala kita ini, mata, hidung, telinga, mulut, itu menjadi bagian seluruh tubuh kita, kita nggak lebih dari monster. Demikian pula Paulus jelaskan, tegaskan, ingatkan kepada jemaat Korintus. Tentu Paulus gunakan analogi ini bukan tanpa maksud. Paulus di dalam ilham Roh Kudus gunakan analogi ini untuk dalam tanda kutip mempermalukan jemaat-jemaat Korintus yang merasa terlalu hebat sehingga menganggap hanya kami yang dibutuhkan. Hanya pelayanan kami yang dibutuhkan. Pelayanan-pelayanan yang lain tidak dibutuhkan. Tuhan Yesus tolong kita semua di dalam hikmat kerjaan Roh Kudus dalam hidup kita terus diubahkan di dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan. Ayat 20 sebelum kita diskusi. Menutup
bagian kedua ini, di mana Paulus menegaskan tentang keragaman, sebelum masuk ke bagian ketiga, di mana Paulus menegaskan tentang kesatuan, di ayat 20 ini, Paulus menghubungkan bagian kedua tadi dan bagian ketiga. Keragaman dan kesatuan dihubungkan. Paulus tegaskan bahwa keragaman itu sendiri bukan akhir dari pembahasan yang ia ingin sampaikan. Kalau tubuh berdiri, anggota-anggota tubuh beragam tetapi terpisah, itu pun bukan tubuh. Kalau kita suka nonton film, mungkin di lab para dokter, ada kuping taruh di toples, hidung taruh di toples, diawetkan, itu kan bukan tubuh, itu organ-organ tubuh, bagian-bagian tubuh, anggota-anggota tubuh yang terpisah-pisah. Jadi saat Paulus bicara tentang diversity, keragaman, itu bukan tujuan akhir. Tujuan Paulus adalah ingatkan bahwa dalam keragaman ada fungsi-fungsi yang saat disatukan itu berdampak luar biasa. Keragaman tanpa kesatuan bukanlah tubuh Kristus. Keragaman fungsi anggota-anggota tubuh yang bersatu, itulah tubuh Kristus. Puji Tuhan, kita diskusi dulu. Silakan Ibu Rini. Puji Tuhan. Agnes, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Bagus banget ya Kak Karin tentang Bung Sam tadi ngomong untuk mencegah kesombongan, membutuhkan sama lain gitu. Terus aku jadi pikir penting banget ya buat setiap kita gitu mengerti kita tuh ada di posisi apa gitu, mengerti kita masing-masing gitu. Kadang kita tuh kaki tapi mau jadi kepala, kita tuh tangan gitu, karena kita nggak mengenal diri kita sendiri atau nggak mengenal sesama kita gitu kan. Kadang kalau pelayan di gereja kita suka asal tunjuk gitu kan, misalkan kamu ini ya di ini gitu, padahal mungkin orang yang kita tunjuk itu talentanya bukan di situ gitu, tapi nama kan jangan menolak pelayanan yang Tuhan percayakan gitu, padahal sebenarnya bukan talenta dia gitu kan. Terus mungkin dia mana gitu akhirnya dia melakukan pelayanan itu tapi sebenarnya itu bukan talenta dia gitu. Jadi menurut aku ya juga penting gitu kita tuh sadar diri kita tuh ada di posisi yang mana supaya pelayanan kita itu juga maksimal gitu. Kalau nggak sesuai talenta kita juga kan kadang juga mengganggu ya, misalkan kayak aku nih suara nggak masuk terus maksa banget jadi pemimpin pujian atau jadi singer gitu. Jemaat lagi nyanyi gitu terus tiba-tiba dengan suara aku jadi keganggu atau gimana gitu kan, ya talenta aku bukan gitu, talenta aku mungkin jadi aser atau jadi apa gitu kan. Nah, biasanya tuh yang menimbulkan kesombongan kalau aku ini ya orang-orang yang multi talent juga kali ya Karin. Biasa karena dia merasa kemampuan talentanya banyak gitu, semuanya serba bisa, apa aja serba bisa gitu. Itu jadi kayak nggak butuh nggak butuh sesamanya gitu. Jadi kalau apa ya, misalnya kepanitiaan lah, terus jadi vokal banget gitu. Rasa Iya, kayak lebih ini gitu ya. pengalaman, lebih tahu, lebih apa gitu. Jadi Benar. penting banget ya, maksudnya bersyukur banget sama Tuhan hari ini datang ya bilang ya kita satu tubuh gitu, fungsinya sama-sama untuk Tuhan, satu tubuh dalam Kristus. Jadi gak sombong dan juga jangan minder. Penting banget juga ada kecil gitu. Jadi kita nggak ada fungsinya pasti nggak mungkin gitu. Ya cari terus fungsi kita. Biasanya dengan kelompok-kelompok kecil itu teman kita siapa tahu kita nggak tahu tapi teman kita tahu gitu. Teman kita kasih tahu sebenarnya itu kalau jadi ini gitu. Jadi penting banget tetap ada dalam kebutuhan rohani supaya kita benar-benar tahu sih fungsi kita. Itu aja sih Karin. Thank you.
Ya, kalau kali ini sih dapat di ayat 18 nih, yang ngerasa tenang banget, apa namanya, talenta yang Tuhan beri itu sekecil apapun, itu kalau kita sama kayak Agnes, kalau kita benar-benar lakuin, kita hidupi, jadi biar apa ya, maksudnya biar berdampak gitu loh buat eh, anggota-anggota lain, karena ngerasa nyanyi nggak bisa, mirip ya Nus ya kita ini apa namanya kalau misalnya berbicara di depan orang banyak untuk memberitakan gitu firman Tuhan itu kayaknya aduh Tuhan bisa nggak ya berikan roh keberanian gitu loh. Tapi karena dalam perintisan ini ya kali ini belajar semaksimal mungkin untuk pelan-pelan gitu loh. Belajar untuk ya melayani Tuhan gitu. Kadang kalau dilihat Tuhan kayak talenta aku bukan di sini deh, bukan ini deh. Tapi kalau misalnya karena baru dalam perintisan ini kan pelayan-pelayannya terbatas gitu ya. Kalau nggak ada ya kita harus maju gitu kan. Itu aja sih kalau kali ini sih. Makasih ya Nas. Ya kita lanjut ya. Ya, puji Tuhan buat Ibu Agnes menambahkan tentang potensi untuk kita sombong, situasi kondisi di mana sombong itu muncul di hidup kita adalah saat kita dipakai dalam banyak pelayanan. Itu pun tentu berbahaya. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya kita nggak terlalu banyak pelayanan, tapi benar-benar meskipun mungkin sedikit pelayanan, tapi benar-benar yang pas benar dengan talenta kita. Ada banyak kali kita merasa multi talent, sehingga kita merasa paling dibutuhkan dan kita ambil semua pelayanan. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian, saya dapat katakan ini inti dari pembahasan kita malam hari ini. Puji Tuhan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Paulus masuk ke bagian ketiga di ayat ini. Paulus tekankan tentang kesatuan. Berbeda fungsi bukan berarti nggak bagian dalam tubuh. Mata berbeda fungsi dengan tangan, tapi bukan berarti mata dan tangan tidak bagian dari satu tubuh. Mereka bagian dari satu tubuh. Meskipun mereka berbeda fungsi, kepala dan kaki juga demikian. Malam hari ini kita diajak oleh buku ini untuk mendalami kasus di kota Korintus. Diyakini Paulus gunakan hal yang absurd ini. Mata berkata kepada tangan, aku tidak butuhkan engkau. Karena itu memang terjadi tengah-tengah jemaat Korintus. Seseorang yang menempati posisi kepala di atas, tampak di gereja menjadi pemimpin, kemudian bisa berkata kepada tangan, bagian bawah dari tubuh, apalagi kaki, bagian bawah banget dari tubuh, kalian enggak kami butuhkan. Mata mungkin berkata, yang kami butuh hanya mata, telinga, dan hidung. Indra, penglihatan, pendengaran, penciuman. Tangan dan kaki kami nggak butuh.
Apakah itu tubuh jadinya? Tentu enggak. Paulus bilang di sini, enggak bisa kalian merasa paling hebat. Mentang-mentang posisi kalian secara hierarki di atas. Enggak bisa, enggak mungkin. Enggak mungkin tubuh Kristus berfungsi di bumi ini secara maksimal. Saat ada orang-orang sotoy, sok tahu, sok paling hebat, mampu berkata, aku tidak membutuhkan kalian. Diyakini, jemaat-jemaat yang bersikap semacam ini adalah jemaat-jemaat yang kaya raya. Kita hubungkan dengan pasal 11, beberapa minggu lalu kita sudah bahas tentang makan perjamuan suci di dalam rangkaian perjamuan kasih. Di mana orang-orang kaya menganggap rendah orang-orang miskin. Kalau kita mau sedikit lebih dramatisir, orang-orang kaya ini malu melihat jemaat miskin dalam gereja. Dan itu yang terjadi di gereja modern. Ada gereja-gereja yang isinya orang kaya, mulai merasa malu melihat jemaat-jemaat yang pas-pasan hidupnya. Kerja kantoran, kerja di mungkin kaki lima. Mulai malu para bos-bos ini melihat, kok aku berjemaat bersama dengan orang-orang miskin ini. Ya, saat gereja sudah mulai terdiri dari orang-orang kaya saja, nggak akan berfungsi dengan semestinya di tengah masyarakat. Mata seperti ingin bilang, aku membutuhkan hanya hidung dan telinga, sama-sama posisinya di atas. Tangan, kaki, aku nggak membutuhkan kalian. Terhadap jemaat yang sederajat, aku membutuhkan kalian. Ayo kerjasama. Kita saling membutuhkan. Tapi terhadap jemaat yang di bagian bawah, kami nggak butuh kalian. Ini yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Jadi saat kita baca ayat 21 dalam pengertian ini, dalam banget. Sering saya pribadi baca ayat ini, ya sambil lalu. Ini Paulus bicara tentang apa sih? Absurd banget, aneh banget. Tapi saat kita belajar malam hari ini, oh ternyata Paulus sedang nyindir. Dan terkutip nyinyir sama jemaat-jemaat kaya kota Korintus. Hebat bener kali ya. Mentang-mentang kaya, bisa berkata kepada jemaat lain, aku tidak butuh kamu. Seram. Ngeri. Tapi itu yang terjadi, puji Tuhan. Kita belajar malam hari ini, supaya kita menghindari kesalahan yang jemaat Korintus lakukan. Kita lihat ayat 22 sampai 24a digabung. Kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagian ini lebih lagi melengkapi kita. Sebaliknya, bagian-bagian tubuh yang tampaknya lemah pertama,
atau dalam terjemahan baru versi Lembaga Alkitab Indonesia, ayat 22, anggota tubuh yang nampaknya paling lemah. Bagian-bagian tubuh yang tampaknya lemah, kemudian bagian tubuh yang kurang terhormat. Dia ada 3 di sini. Kemudian anggota tubuh yang tidak elok. Yang lemah dianggap kurang terhormat. Sebenarnya sangat penting. Nah, buku kita ini menafsirkan yang lemah atau paling lemah ini adalah organ-organ tubuh dalam kita. Ginjal, hati, jantung, pankreas, terus ke bawah prostat, terus itu bagian-bagian tubuh yang paling lemah, tetapi yang nggak tergantikan fungsinya. Sangat penting, sebenarnya sangat penting. Kita langsung bisa terapkan ke dalam tubuh Kristus, dalam komunitas rohani. Ada jemaat-jemaat yang fungsinya benar-benar tersembunyi, tapi itu sangat penting. Perlu dijaga sedemikian rupa. Seperti kita jaga misalnya ginjal kita. Atau yang sering hubungan dengan mulut kita adalah mah kita, lambung kita, usus kita. Kita jaga dengan makan nggak sembarangan, benar-benar jaga makan. Apalagi saya yang sudah mencapai hampir 50. Tentu akan jaga sedemikian rupa. Penting banget karena mah saya, usus saya. Kita terapkan ke dalam gereja. Orang-orang yang sepertinya nggak ada fungsinya, tapi ternyata di rumah orang tersebut berdoa, bahkan mungkin berpuasa untuk pekerjaan Tuhan. Kita perlu menjaga perasaan mereka, memberi perhatian lebih kepada mereka. Janda-janda misalnya, kita tahu suka sekali sembahyang untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana cara para pimpinan tadi, orang-orang kaya tadi, memperhatikan, menganggap penting janda-janda ini. Kemudian, contohnya anggota badan yang tidak pantas dilihat, tidak elok ke dalam LAI. Tapi di sini digunakan bahasa yang lebih pas, sesuai dengan maksud aslinya, bahasa Yunaninya. Terjemahan ini lebih pas. Anggota badan yang tidak pantas dilihat, kita lindungi dengan pakaian. Nah, ini diyakini termasuk organ-organ seksual yang ditutupi dengan pakaian, dilindungi sedemikian rupa. Kita bisa kembali fungsikan gambar ini ke dalam persekutuan rohani. Terus dan terus. Intinya adalah anggota-anggota jemaat yang dalam kapasitas atau dalam pemandangan manusiawi nggak ada manfaatnya, jangan-jangan justru mereka sangat amat penting. Itulah kembali tadi dalam masukan atau diskusi tambahan dari Ibu Agnes, persekutuan yang lebih kecil lagi itu dibutuhkan untuk mengetahui
Karena dalam pergaulan yang erat, juga mungkin setiap hari berinteraksi antar anggota tubuh Kristus, itu akan sama-sama diketahui apa sih perannya dalam tubuh Kristus. Puji Tuhan. Yang paling lemah, paling dibutuhkan, tak tergantikan. Yang tidak elok menerima perhatian khusus, ditutupi, di cover sedemikian rupa. Puji Tuhan. Kita mendekati bagian-bagian akhir. Puji Tuhan. 24 bagian B, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Di dalam hikmat Allah, mengikuti kehendak Allah, maka bagian-bagian yang tampaknya nggak berarti tadi dalam penilaian manusia, itu menerima penghormatan khusus. Entah caranya gimana. Tadi hanya sekedar contoh orang-orang kaya setelah mengetahui para janda suka berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Karena janda-janda ini sudah dapat dikatakan sepuh, tidak bekerja lagi, hanya menerima dari anak-anak mereka, dan karena itu menggunakan waktunya untuk sering ke gereja, berdoa. Itu orang-orang kaya seharusnya memperhatikan jika orang-orang kaya tersebut peka terhadap kehendak Allah. Puji Tuhan. Itu yang membuat persatuan terjaga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 25 termasuk supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat yang Paulus sampaikan ini, kita bermasa bodoh terhadapnya, nggak heran terjadi perpecahan. Perpecahan sebuah konsekuensi logis tentunya. Saat yang terhormat, yang di atas, terus menyombongkan diri, yang di bawah, yang tersembunyi, nggak diperhatikan. Pecahan adalah konsekuensi logis. Tuhan Yesus tolong kita semua. Dalam bagian ini, dalam versi LAI, ayat 25, perpecahan itu dikontraskan dengan saling memperhatikan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Puji Tuhan, saat jemaat-jemaat kaya memperhatikan para janda yang rajin berdoa, wah, doa mereka makin kusuk untuk para pimpinan, untuk para jemaat-jemaat kaya yang suka memberi bagi pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa interaksi, sinergi yang dahsyat. Tuhan Yesus tolong supaya impian kita ini dapat menjadi kenyataan dari tahun ke tahun. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Ayat 26, saat satu anggota menderita, gigi kita sakit, maka seluruh tubuh kita ikut sakit. Jika satu jemaat sakit, gereja seluruhnya, persekutuan itu seluruhnya ikut terbeban untuk mencari jalan supaya dapat sembuh dari sakitnya. Saat melihat jemaat dalam ekonomi lemah,
jemaat-jemaat kaya di Korintus seharusnya. Karena seberanggungan mencari cara sedemikian rupa, berdiskusi untuk sepakat bagaimana menolong orang-orang miskin tengah jemaat, bukan malah dalam perjamuan suci, di dalam perjamuan kasih itu mereka mempermalukan orang-orang miskin. Bertolak belakang banget dengan apa yang ideal dalam ilham Roh Kudus. Jauh kita dari kondisi ideal, tetapi lewat pembelajaran malam hari ini kita berjuang sama-sama. Ini bukan sebuah kemustahilan. Kondisi yang amat sangat indah ini bukan kemustahilan. Bagi Roh Kudus ini amat sangat mungkin terjadi. Apakah kita mau kerjasama, merespon inisiatif Roh Kudus yang telah menyatukan kita? Apakah kita mau lebih lagi peka dan bekerja sesuai dengan talenta, karunia kita, tempat kita, posisi kita, untuk berdampak maksimal bagi keseluruhan tubuh? Saat setiap anggota punya sikap seperti itu, maka tubuh Kristus akan berdampak maksimal. Gereja, persekutuan, di mana? Di kota, di desa, akan terpengaruh oleh persekutuan tersebut. Di mana ada persekutuan tersebut, gereja tersebut, kota, desa, terpengaruh. Sering kita dapati hari-hari ini di gereja modern adalah gereja bertambah besar, jemaat bertambah banyak, tapi nggak ada dampaknya bagi masyarakat. Nggak ada dampaknya bagi kota, bagi desa. Dalam impian yang Paulus jelaskan di bagian ini, mari kita lebih lagi berangan-angan, mengingini apa yang Paulus tuliskan ini terjadi dalam persekutuan kita, dalam gereja kita. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus yang sudah mati melahirkan gereja, melahirkan tubuh Kristus untuk meneruskan pelayanannya di bumi ini. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan. Agnes, ada tambahan dari bagian ketiga ini? Apa ya Karin? Tadi Bung justru harus diperhatikan. Aku setuju banget ya Karin. Kan biasanya dalam perjalanan kita sebagai satu anggota tubuh Kristus gitu kan, pasti ada saat-saatnya anggota tubuh kita terluka gitu kan, namanya masih dalam perjalanan. Ada aja yang terluka, entah tangan, entah kaki, entah apa gitu. Juga dalam satu pasti ada aja saat-saat mungkin kita sendiri atau teman kita juga dalam keadaan lemah gitu kan. Sayangnya dari kita tuh kadang kalau lagi lihat teman kita lemah gitu, kita bukannya sibuk memperhatikan teman kita yang lemah gitu. Kita suka apa ya, kayak menghakimi sendiri gitu. Itu kenapa sih dia tuh, ya ampun, jadi terbengkalai, nggak tanggung jawab banget. Mungkin saat itu dia lagi suasana hati atau apa segala macem lah gitu kan. Kita malah ngomongin, menghakimi gitu kan, nggak menghakimi gitu kan. Akhirnya yang lemah ini bukannya mendapat perhatian khusus, bukannya dikuatkan, bukannya kan, akhirnya malah terhilang, malah ngerasa iya nih kayaknya teman-teman kok nggak perhatian ya atas segala macam gitu, kok malah dihakimi ya. Akhirnya ya udah jadinya malah terhilang gitu loh Karin, yang lemah tadi itu bukannya diperhatikan khusus malah jadi terhilang gitu, karena mungkin kita suka kayak gitu tanpa sadar gitu Karin. Mungkin kalau kita dalam kan ada saat-saatnya dalam pengiringan Tuhan tuh kita nggak selalu kuat, nggak selalu api-api gitu, ada saatnya kayak stuck gitu, terus kayak mengalami
mengalami apa gitu. Kau kayak nggak ada yang ngerti. Itu butuh banget teman-teman persekutuan gitu. Ya betul kata Bung Semi ya, kalau gereja semakin modern, jemaatnya semakin banyak, aku malah lihatnya malah semakin individualistis ya, malah masing-masing gitu. Malah kelompok gitu. Jadi malah nggak tahu teman kita lagi lemah. Bahkan malah nggak peduli juga gitu kan, karena masing-masing Malah kadang-kadang cari aman gitu ya, Nas. betul hari akhirnya yang luka diri gitu, syukur-syukur pulih gitu kan. Ada juga Iya. malah yang malah hilang gitu. Lu kan selalu pikir, aduh gereja kompak gitu semua seia, sekata, seragam gitu kan. Tapi kan pasti ada timbul gesekan-gesekan seperti kata firman Tuhan ya, menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya gitu ya. Emang kadang-kadang diperlukan juga kayak gesekan-gesekan satu sama lain gitu supaya kita saling memperhatikan satu sama lain. Betul. Ya, Bung Sam untuk hari ini. Iya, Makasih. sama-sama Agnes. Oke, makasih Agnes. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke, Karin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu ya Tuhan, untuk kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kau sangat mengasihi kami ya Tuhan, Engkau terus jiwa kami ya Tuhan, Kau terus memuaskan kelaparan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pembelajaran yang Tuhan berikan pada malam hari ini ya Bapa. Kami juga bersyukur ya kami untuk setiap yang Tuhan percayakan kepada kami ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan dalam satu tubuh ya Tuhan Yesus, agar kami tidak bohong, agar kami tidak menjadi lupa diri terhadap setiap talenta ya Bapa. Bahkan kami juga tidak minder ya Tuhan, bila sampai saat ini kami ya Tuhan talenta kami apa ya Tuhan Yesus, tapi Tuhan tolong kami ya yang Tuhan percaya kerjakan ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, jagai hati kami ya Tuhan, jagai pikiran agar seluruh talenta yang kami punya ya Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya Tuhan akan kepada Engkau ya Bapa, sehingga orang lain ya Tuhan apa yang kami kerjakan ya Tuhan Yesus, terlebih lagi hati-Mu disenangi di dalamnya ya Bapa. Amin. Terus ya Tuhan, terus berikan kami satu roh ya Tuhan Yesus, terus beri perhatian ya Bapa untuk terus memandang kepada Engkau ya Bapa, sehingga kami sombong ya Tuhan Yesus, sehingga kami tidak lupa diri. Kami yang paling dipakai Tuhan ya Bapa, tapi semakin Kau memakai kami ya Tuhan Yesus, semakin kami merendah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Kau pakai untuk memberkati kami ya Bapa, urapan dari yang maha tinggi ya Tuhan, terus Terima kasih. terus singkapkan lagi ya Tuhan Yesus kebenaran-kebenaran Bapa melalui Semi ya Bapa, dan melalui pelayanan ya Tuhan Yesus, banyak jiwa ya Tuhan Yesus yang boleh datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Amin. Yang berasal terus jagai hati dan pikiran-Mu Semi ya Bapa, dan juga keluarganya ya Bapa, apapun yang menjadi ya Tuhan Yesus, Tuhan mencukupkan ya Tuhan sesuai dengan Terima kasih. bisa di kami malam hari ini ya Bapa, kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Taruh kerinduan dalam hati kami Bapa untuk tidak pernah puas ya Tuhan Yesus belajar firman-Mu ya Bapa, sehingga terus menyediakan waktu kami ya Tuhan, menyediakan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk terus belajar firman. Terima kasih. Karena mungkin dalam kesibukannya Tuhan Yesus belum bisa bergabung dengan kami di Bible Study. Tolong Tuhan Yesus memberkati mereka ya Bapa, bahkan memberikan kesempatan waktu ya Bapa agar minggu depan buat sama-sama bergabung ya Tuhan di Bible Study kami. Tuhan Yesus. Malam hari ini hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.